Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bangun ruang. Bangun ruang, kubus, dan balok. Oke, sebelumnya ada gambar tenda, topi ulang tahun, kotak kado, kotak susu, dan kaleng biskuit. Benda-benda itu menyerupai bangun ruang. Mengapa disebut bangun ruang? Apa ya? Ya, karena bangun ruang merupakan sebutan untuk bangun-bangun 3 dimensi. Bangun yang mempunyai isi atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Oke. Nah, setiap bangun ruang mempunyai unsur-unsur. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ada sisi. Yang kedua ada rusuk. Yang ketiga titik sudut. 4 diagonal sisi. Yang kelima diagonal ruang. Yang keenam bidang diagonal. Seperti apa unsur-unsurnya? Nanti kita akan jelaskan di masing-masing bangun ruangnya. Oke? Ya, yang pertama kubus. Kubus merupakan prisma segi 4 beraturan yang mempunyai sisi tegak dan alasnya berbentuk persegi. Nah, ini gambar bangun ruang kubus. Ya, perhatikan bidang atau gambar D, C, G, H. Nah, itu adalah unsur yang pertama dari kubus. Apa itu? Sisi. Ada berapa sisi kubus? Ada 6. Oke, selanjutnya garis EA. Itu merupakan rusuk dari kubus. Ada berapa rusuk kubus? Ya, betul. 12 rusuk. Nah, E merupakan titik sudut. Berapa titik sudut kubus? Ada 8. Selanjutnya, garis dari A ke C. Itu merupakan diagonal sisi. Masing-masing sisi punya 2 diagonal. Berarti kubus mempunyai 12 diagonal sisi. Ya, karena sisinya ada 6 kali 2 sama dengan 12 diagonal sisi. Oke. Nah, garis kuning A ke G itu merupakan diagonal ruang. A ke G, F ke D, E ke C. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 diagonal ruang. Diagonal bidangnya juga ada 4. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Kalau berbicara bangun ruang, kita akan membahas luas permukaan dan volume. Yang pertama, luas permukaan kubus. Gambar kubus, kalau kita buka menjadi jaring-jaring, akan ada 6 persegi. 6 sisi berbentuk persegi. Ya, jumlah seluruh luas sisi persegi tersebutlah yang dinamakan luas permukaan kubus. Nah, kita misalkan ya, panjang rusuknya S, ya. Karena berbentuk persegi, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Sementara kubus punya 6 sisi. Berarti luas permukaan kubus 6 kali luas sisi persegi.
6 kali sisi kali sisi. Nah, bisa kita sederhanakan. Luas permukaan kubus 6S kuadrat atau 6R kuadrat boleh. Nah, kita simak contohnya ya. Perhatikan gambar. Tentukan luas permukaan kubus ABCDEFGH. Kubus ABCDEFGH rusuknya 12 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Kita tuliskan diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui apa? S atau panjang rusuknya, panjang sisinya. Panjangnya ada 12. Kita tuliskan ya. Nah, yang ditanya luas permukaan kubus ABCDEFGH. Ya, kita tuliskan rumus luas permukaan. L sama dengan 6 kali S kuadrat. Sama dengan 6 kali 12 kuadrat karena S-nya adalah 12. 6 kali 144. 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat itu 144. Berapa jawabannya? 864 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus ABCDEFGH adalah 864 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, volume kubus. Nah, rumusnya apa ya kira-kira untuk menentukan volume kubus? Ada yang tahu? Iya, betul. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Iya, S itu merupakan panjang rusuk suatu kubus. Oke, udah ya. Yuk, kita simak contohnya. Nah, perhatikan gambar, tentukan volume kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya sama 12 cm. Kita tuliskan diketahui S sama dengan 12 cm. Ditanya volume kubus ABCDEFGH. Ya, kita tuliskan jawabannya V sama dengan S pangkat 3. Sama dengan 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12. Berapa jawabannya? 1728 cm kubik. Ya, jadi volume kubus ABCDEFGH adalah 1728 cm kubik. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nah, kalau ada soal yang diketahui adalah volume, kemudian ditanya adalah panjang rusuknya, bagaimana menyelesaikannya? Oke, kita tuliskan volume yang diketahui, volume sama dengan 1728 cm kubik. Yang ditanya panjang rusuk. Oke, V sama dengan S pangkat 3. Nah, kalau untuk menentukan panjang rusuk, yang perlu kamu ingat atau yang penting kamu ingat adalah kalian harus ingat kembali akar pangkat 3. Ya. Oke. Volumenya tadi berapa? 1728 sama dengan S pangkat 3. Dari sini bisa kita ketahui S sama dengan akar pangkat 3 dari 1728. Berapa jawabannya? Yes, 12 cm. Jadi panjang rusuk kubus adalah 12 cm. Ada yang masih belum ingat cara untuk menentukan akar pangkat 3? Oke, kita ingatkan kembali cara menentukan
bilangan dari akar pangkat 3. Ya, contohnya, akar pangkat 3 dari 3375 berapa? Oke, nanti kita akan dapat hasilnya puluhan dan satuan. Oke, kita tuliskan dulu 3375, kemudian kita beri titik di angka ketiga karena kita akan menentukan nilai dari akar pangkat 3. 5 angka pertama, 7 angka kedua, 3 angka ketiga. Kita kasih titik, beri titik di angka ketiga. Oke. Nah, untuk satuannya kita lihat angka 5. Ya, lihat pangkat 3 yang belakangnya 5. Yang belakangnya 5 hanya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya. 5 ya belakangnya ya. Oke, berarti kita bisa tuliskan satuannya 5. Kemudian untuk puluhan. Nah, 3. Lihat pangkat 3 yang jumlahnya mendekati atau sama dengan 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 mendekati 3 kah? Iya, mendekati 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 mendekati 3 kah? Udah lewat. Ya, udah kelewatan. Jadi nggak mungkin 2 pangkat 3. Oke, berarti untuk puluhannya kita bisa tuliskan 1 karena 1 pangkat 3 yang paling mendekati dengan angka 3. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang balok. Balok adalah suatu prisma segi 4 beraturan yang alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, itu adalah sisi. Titik sudut. Yes, rusuk. Tuh, garis merah adalah diagonal sisi, garis biru diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk jumlahnya masing-masing sisi, titik sudut, rusuk, diagonal ruang, diagonal sisi, bidang diagonal sama seperti kubus. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Luas permukaan balok. Nah, untuk balok kita akan ketemu dengan yang namanya panjang, lebar, dan tinggi. Kalau tadi di kubus kita ketemunya rusuk. Ya. Kalau di balok panjang, lebar, dan tinggi. Luas permukaan balok menyatakan jumlah luas ke-6 sisi persegi panjangnya. Nah, kalau dibuka bangun ruang baloknya akan seperti ini contohnya. Luas permukaannya ya, ada 6 sisi persegi panjang yang kalau kita tuliskan menjadi sebuah rumus. Nah, luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Atau lebih sederhana kita tuliskan 2 kali PL ditambah LT ditambah PT. Oke, bisa dipahami ya, mudah ya. Yuk, kita simak contoh berikut. Perhatikan gambar. Hitunglah luas permukaan bangun tersebut. Ada bangun balok dengan diketahuinya dengan panjang 16 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 6 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan balok. Ya, bagaimana jawabannya? Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Apa rumusnya tadi? 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Oke, tinggal kita tuliskan angkanya. 2 kali 16 kali 8 ditambah 16 kali 6 ditambah
8 kali 6. Ya, 2 kali 128 ditambah 96 ditambah 48. 2 kali 272. Berapa? 544. Jadi, luas permukaan balok adalah 544 cm persegi. Ya, mudah ya? Mudah dong. Oke, lanjut. Volume balok. Volume balok luas alas dikali tinggi. Alasnya adalah persegi panjang, luasnya berarti panjang kali lebar dikali tinggi. Maka volume balok rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Oke, yuk simak. Ya, perhatikan gambar tersebut. Hitunglah volume bangun tersebut. Volumenya kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui panjang 16 cm, lebar 8 cm, tinggi 6 cm. Yang ditanya volume balok. Nah, kita tuliskan rumus volume balok sama dengan P kali L kali T. Ya, tinggal kita tuliskan angkanya. 16 kali 8 kali 6. Berapa? 768. Jadi, volume balok adalah 768 cm kubik. Oke, contoh berikutnya. Sebuah balok mempunyai volume 768 cm kubik, tinggi 6 cm, dan lebar 8 cm. Berapakah panjang balok tersebut? Kita tuliskan diketahui. Diketahui volume 768 cm kubik, lebarnya 16 cm, tinggi 6 cm. Yang ditanya panjang balok. Kita tuliskan V sama dengan P kali L kali T. Ya, karena volumenya sudah diketahui, tinggal kita tuliskan 768 sama dengan P, karena panjangnya belum diketahui, P dikali 16 kali 6. Nah, 768 sama dengan P kali 96. Jadi, dari sini bisa kita ketahui untuk panjangnya 768 per 96 adalah panjang. Berapa? 8. Jadi, panjang balok adalah 8 cm. Bisa dipahami ya? Begitu juga jika akan mencari tinggi ataupun lebarnya. Sama seperti ini caranya. Oke, bisa dipahami ya? Sip. Untuk materi hari ini cukup kubus dan balok saja. Untuk latihan bisa dilihat di classroom ya. Oke, selamat mengerjakan. Jika belum paham, boleh diulang lagi videonya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.